Jadi sebenarnya nyaris tidak ada sesuatu yang istimewa, tidak ada gelar, tidak ada catatan yang pantas untuk membuat Javier Mascherano ini dipertahankan. Tetapi ada banyak ulasan terutama dari media-media Argentina yang menyebut sebenarnya salam pemirsa, ketemu lagi di Titis Corner. Dan kita tahu ya, meskipun Argentina gagal di Piala Dunia U20 di kandang sendiri, tetapi pelatih Javier Mascherano ini kemungkinan besar masih akan terus dipertahankan untuk melatih tim U23 Argentina, terutama menghadapi kualifikasi Olimpiade Paris 2024. Jadi faktor yang membuat kenapa Mascherano ini masih tetap dipertahankan memang salah satunya karena kedekatan dia dengan Chiqui Tapia, itu presiden dari AFA ya, Asosiasi Sepak Bola Argentina. Jadi karena kedekatan itulah di samping memang proyek bersama Javier Mascherano ini sudah berlangsung cukup lama, sehingga membuat dia masih akan dipercaya untuk pre-olimpik di Venezuela. Padahal kita tahu bahwa performa dia sejauh ini di U20 masih kurang menjanjikan ya, masih ya bisa dibilang masih mengecewakan apa yang ditunjukkan oleh Javier Mascherano ya. Jadi bersama U20 kalau kita lihat tarik data ke belakang ya, sudah berapa pertandingan yang sudah dia jalani bersama U20 dan hasilnya seperti apa. Jadi dia sudah melatih tim U20 itu sepanjang 26 pertandingan dengan catatan 16 menang, 3 imbang dan 7 kalah. Kalau dilihat rasio kemenangannya di sini masih cukup tinggi, artinya dia masih lebih besar di atas 50% ya, sekitar 54-55%an lah. Tetapi yang mengecewakan tentu adalah hasil terakhir di mana Argentina harus kalah di kandang sendiri. Jadi kita lihat, kita runut ya, sebenarnya apa saja catatan yang didapatkan oleh Javier Mascherano. Pertama, peringkat kelima di turnamen Toulon di 2022. Ya, kita tahu di Toulon ini Indonesia juga ikut ya ketika itu peringkat 5. Kemudian di Alcudia 2022 itu menjadi juara. Ini juga sama, turnamen usia muda ya. Nah, kemudian di Amerika Selatan, di kompetisi Amerika Selatan, kita lihat ini sebelum ke kualifikasi Piala Dunia U20 ya, mereka hanya sampai ke putaran pertama, itu tahun 2022. Di kualifikasi Piala Dunia U20, kualifikasi untuk lolos ke putaran final di Indonesia yang kemudian batal, itu gagal di putaran pertama. Dan kemudian di Piala Dunia U20 di mana mereka tampil karena faktor sebagai tuan rumah, mereka gagal di 16 besar. Setelah 3 kemenangan lawan Uzbekistan, Guatemala dan Selandia Baru. Jadi sebenarnya nyaris tidak ada sesuatu yang istimewa, tidak ada gelar, tidak ada catatan yang pantas untuk membuat Javier Mascherano ini dipertahankan. Tetapi ada banyak ulasan terutama dari media-media Argentina yang menyebut sebenarnya tidak bisa dilihat dari sisi negatifnya saja. Nah, saya akan paparkan di sini beberapa sisi positif yang dipandang sebagai salah satu alasan yang membuat Javier Mascherano ini tetap dipertahankan. Nah, silahkan nanti Anda menilai apakah keputusan itu tepat atau tidak. Tapi kalau menurut saya pribadi, memang Mascherano so far sejauh ini belum menunjukkan hasil yang memuaskan ya. Kalaupun mereka menang 3 kali, itu pun lawannya kelasnya masih jauh ya. Uzbekistan, Guatemala, Selandia Baru itu tentu bukan kekuatan sepak bola. Nah, terbukti ketika mereka merasa sudah tampil bagus karena lawannya kualitasnya memang di bawah mereka, saat bertemu dengan Nigeria semuanya menjadi serba canggung. Nah, sisi positifnya apa? Nah, ini yang diulas oleh beberapa media di Argentina ya.
Anda nanti bisa bandingkan ya, apakah ini betul sisi positif. Nanti kita lihat apa saja ya. Pertama adalah kemunculan Alejo Felis. Alejo Felis kita tahu mencetak 3 gol, tampil di semua pertandingan di putaran grup dan juga di 16 besar ketika bertemu dengan Nigeria. 3 gol dari 4 pertandingan. Kekuatan atau kemampuan dari Mascherano memunculkan Alejo Felis ini dipandang sebagai salah satu titik positif, karena Alejo Felis dia menunjukkan sebagai tipikal striker yang cukup kuat dalam duel bola-bola udara ya, mengingatkan orang pada Martin Palermo misalnya atau Batistuta misalnya, dan mengingatkan orang bahwa Argentina tidak pernah akan kehabisan striker ya, apakah itu Batistuta, Palermo, Higuain, Crespo, Claudio Lopez. Jadi sekarang eranya muncul adalah Alejo Felis. Sundulannya bagus, kemudian positioning dia di kotak penalti ini juga cukup positif. Nah kemudian sisi positif kedua yang diulas oleh media-media di Argentina adalah kemampuan Javier Mascherano untuk menyiapkan tim backup yang sepadan dengan pemain-pemain inti. Ya, ini ya mau nggak mau memang ini wajar ya untuk tim seperti Argentina yang punya bank pemain yang cukup banyak. Ya salah satu yang dicontohkan misalnya ketika Valentin Barco tidak bisa, ada Roman Vega yang bisa muncul. Kemudian Maximo Peron ini juga ternyata dia di 16 besar bisa disisihkan oleh Federico Redondo. Jadi kekuatan antara pemain inti dan pemain cadangan itu ya hampir sama. Di posisi sayap juga Juan Gauto bisa berganti dengan Brian Aguirre, Matias Soler dengan Luca Romero. Kemudian di posisi striker Alejo Felis juga punya backup di situ, Ignacio Maestro Puig. Kemudian di tengah juga kita melihat Matteo Tanlongo itu juga punya kesempatan untuk bersaing dengan para gelandang-gelandang lainnya. Valentin Carboni juga di situ dia juga menunjukkan sebagai seorang tipikal pengatur serangan yang punya performa cukup positif selama di putaran grup. Nah, kemunculan talent-talent baru di berbagai posisi ini disebut sebagai titik positif. Nah, kemudian titik positif ketiga itu adalah perbaikan situasi dari gugur di penyisian zona Amerika Selatan, zona CONMEBOL, menjadi bisa lolos ke putaran berikutnya. Tetapi itu pun saya masih ragu bahwa itu merupakan nilai positif. Tidak juga ya, karena kalau kita tahu ya tadi seperti saya sudah ulas, lawannya memang sangat jauh ya, sangat jauh dibandingkan dengan misalnya di tim-tim kualifikasi di Amerika Selatan yang di situ mereka sudah saling mengenal. Nah, ada juga banyak alibi yang menyebut bahwa di tim ini tidak ada Nico Paz, tidak ada Alejandro Garnacho, tidak ada Facundo Buonanotte. Jadi wajar jika mereka kemudian tersisih. Itu juga bukan alibi, karena apapun tim seperti Argentina main di kandang sendiri dengan kekuatan individu yang dimiliki seharusnya bisa lebih ya. Nah, sisi positif yang lainnya adalah tautan yang bagus antara tim ini dengan para pendukungnya. Jadi di Santiago del Estero maupun di San Juan itu semua tiketnya sold out, dan kemudian semua pengen bertemu dengan anggota tim. Ya, karena ini sebagai kelanjutan dari hype Argentina setelah mereka menjadi juara Piala Dunia. Nah, itu dianggap sebagai titik positif karena terus membangkitkan animo sepak bola di Argentina. Nah, itulah yang membuat alasan perlunya kontinuitas dengan Javier Mascherano. Tapi dalam pandangan saya, menurut saya dua kualifikasi, pertama di kualifikasi zona Amerika Selatan dan sekarang ini sebenarnya
bukan merupakan sisi positif untuk terus mempertahankan Javier Mascherano. Tapi mungkin Anda punya pandangan sendiri, silakan tulis di kolom komentar. Kita ketemu dalam pembahasan berikutnya. Salam.